mbahnya lagi, dan di kamarnya mbahnya itu udah disediakan kayak ranjang, tapi ranjang kuno. Pintunya ini kan ada kayak bolongan kecil yang kayak kunci yang zaman dulu. Nah, situ aku ngintip sedikit karena ada lilin yang terang di situ kan. Nah, tanteku itu udah bener-bener kayak telan di situ. Udah kayak orang-orang kayak berhubungan badan intim seperti itu. Tapi nggak ada wujudnya. Aku ngintip sekilas berapa detik. Si Eyang Sengkolo ini nggak menampakkan diri, tapi si tante itu beraksi sendiri, seperti layaknya orang berhubungan. Tiba-tiba tante ngomong, yuk beliin, yuk temenin tante beli ini, beli itu, beli ini, beli itu buat anak. Kok tiba-tiba tante nih lihat muncul di bawah bantal emas batangan sama duit. Keuangan udah bener-bener banyak, dia udah bisa beli apa yang dia mau. Datanglah sosok manusia yang ngejar dia, entrepreneur juga, terus dia pengusaha, datang sering makan setiap hari. Saya curiga. Nah, di situ gak taunya Eyang Sengkolo itu tahu kalau tante itu diem-diem ada hubungan di belakang itu. 3 harinya dicekek itu bener-bener kayak gulang-guling. Ampun, tolong, ampun Eyang, ampun Eyang, ampun Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Backpacker, tempat di mana kisah-kisah yang tak bisa dijelaskan dengan logika kembali diungkap. Bersama saya, Ale, akan menemani Anda bersama narasumber dengan kisah horornya yang membuat bulu kuduk merinding. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Ya, selamat malam Bang Erza. Malam. Bang Erza, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker ya. Bang Erza ini dari mana nih kalau boleh tahu? Jogja. Dari Jogja. Oh, pantas bahasanya halus ya gitu. Oke, Bang Erza. Jadi Bang Erza ini punya pengalaman mistis ya yang mau dibagikan ke penonton di rumah ceritanya. Nah, ini boleh di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya seperti apa Bang Erza? Boleh. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya sendiri dengan tema pernikahan alam gaib dengan menghasilkan uang secara instan. Oh, Bang Ezra sendiri yang ininya. Justru orang kerabat terdekat saya, saudara sendiri. Oke, kalau gitu disimpan aja dulu Bang Ezra ya. Nanti kita lanjut setelah ini ya. Nah, nanti kalau misalkan Bang Ezra haus, silahkan diminum aja minuman yang sudah kita sediakan. Dan nanti kalau misalkan biasanya kan kalau bercerita itu suka ngantuk ya, Bang Ezra info aja kalau butuh kopi ya. Siap. Nanti kita buatkan kopi liong buat Bang Ezra. Dan buat teman-teman juga yang mau kopi liong, langsung aja check out di keranjang yang ada di bawah. Siap Bang Ezra? Siap ya. Dengarkan sampai akhir, karena terkadang jawaban yang kita cari justru melahirkan misteri yang baru. JPackers, inilah kisah Jejak Backpacker. Sebenarnya saya menceritakan ini tuh sungguh berat banget sebenarnya, karena saya menyaksikan langsung dari kejadian tersebut sampai hingga ending yang sangat menyedihkan. Jadi saya punya saudara yang saya dekat banget dari dulu sampai beliau masih ada, dan dia memang sama keluarga lain itu nggak akrab kecuali sama saya sendiri. Dan pada akhirnya karena beliau sangat percaya sama saya, jadi saya tuh ngerasa iba sama beliau. Jadi saya untuk support, untuk menyemangati beliau dari segala masalah apapun itu. Karena kan beliau itu
ada permasalahan keluarga yang benar-benar beratlah dialami sendiri bertahun-tahun. Dia nggak pernah didengarkan oleh keluarga lain. Pada akhirnya beliau datang ke saya untuk bercerita sesuatu hal yang benar-benar beliau rasakan. Seperti ini. Zira, Tante mau cerita sesuatu hal yang sangat benar-benar Tante pendam bertahun-tahun. Cerita apa, Tante? Tante udah memendam ini sangat lama dari hubungan keluarga Tante yang sangat tidak bisa Tante ekspektasikan bakal seperti ini. Tante kepengin berubah hidup gak seperti ini. Kamu tolong bantu. Sekiranya kamu ada kenalan orang yang bisa gak? Aku bertanya dong, bisa apa Tante? Yang bisa orang pintar kesepuan seperti itu. Ada Tante. Mau secara hitam atau secara putih? Coba dulu dua-duanya. Kalau Tante serak, Tante jalani. Akhirnya kita berangkat ke suatu tempat di daerah Jawa Tengah. Datanglah ketemu Pak Yai di situ. Curhat segala macam Tante sama Pak Yai itu. Pada akhirnya Tante keluar, mediasi dengan Pak Yai. Aku tanya, Tante, disuruh apa? Disuruh wiridan setiap malam Selasa dan malam Kamis. Ditekuni aja Tante, dijalani. Siapa tahu berhasil. Apa yang Tante keluhkan semoga menjadi hasil yang baik. Kita pulang ke Jakarta lagi. Nah, selang beberapa bulan, Tante itu merasa belum cukup puas dengan hasilnya. Zira, kelamaan prosesnya, coba yang lain lah. Tante udah gerem banget dengan keadaan seperti ini, dikucilkan semua-muanya sana sini. Tante yakin mau pakai cara yang satu. Yakin Zira. Pada akhirnya aku sama Tante datang ke sebuah tempat di Jawa Tengah, di pesisir pantai yang namanya Pantai Cilacap. Nah, di situ kita datang tuh ke Simbah yang saya kenal. Di situ kita sowan, kita bertamu. Nah, pada itu kita ketok assalamualaikum. Simbah keluar, Le, ada apa? Simbah mau ada perlu, mau konsultasi. Oh iya merene, kesini duduk dulu, santai. Cerita di depan saya langsung, Tante sama Simbah sama saya juga. Kepengin disaratin yang benar-benar dia itu bisa sesuai apa yang dia mau. Ngomong seperti ini, Mbah, saya kepengen merubah hidup. Saya pusing seperti ini, dikucilkan, gak dihargai, direndahkan sana sini. Saya punya anak satu, suami gak bertanggung jawab, KDRT sama saya. Jadi saya kesini atas rekomendasi dari ponakan saya. Nah, pada saat itu Simbah tanya, Zirah, udah dikasih tahu resikonya? Udah Mbah. Mbah tanyakan sendiri aja kesiapan beliau seperti apa. Nah, pada akhirnya tanya lagi, Mbak, udah tahu kan resikonya kalau pakai ilmu kejawen hitam itu seperti apa? Tahu, udah dikasih tahu sama ponakan saya. Ya kalau Mbak siap, kita mulai. Kita kan datang hari Senin tuh, malamnya kita mulai. Selasa, Rebo, Kemis, 3 hari acaranya. Nah, malam Selasa kita mulai ke suatu penembahan di pesisir pantai itu. Oke, apa penembahan itu apa? Penembahan ini sebuah kayak seperti makam. Yang untuk di mana itu orang kepercayaannya untuk berziarah, ngalap berkah di situ. Itu kepercayaan orang sekitar di situ. Nah, kita datang ke situ untuk membawa ugu rampe. Yang dinamakan ugu rampe itu syarat persyaratan yang harus dibawa. Semacam kayak sesajen. Nah, hari malamnya itu kita sowan ke situ. Kita datang ke penembahan itu untuk meminta izin kepada yang bawa rekso atau penunggu di situ. Nah, pada akhirnya malam itu tiba, semua sajen sudah siap. Karena kita pasrahkan ke Mbah, kita tinggal cuman kasih uang aja.
Udah siap, kita datang jam 10 malam ke penembahan itu. Setelah itu datang, sesembahan, ditaruh di depan makam, dan simbah sama si tante itu, si tante pakai kemben, pakai adat Jawa yang pakai kain aja. Saya pakai biasa, simbah pakai biasa jubah-jubah hitam. Situ rawuh di situ. Sowan di situ, langsung minta izin sama Mbak Rekso di situ bahwasanya ada tamu meminta bantuan eyang. Bahasa Indonesianya kayak gitu, saya dengar sendiri. Nah, pada di situ simbah selesai ritual bilang di ACC disetujui, simbah mau bantu. Besok hari kedua siapin ukur rampe yang lebih lengkap, kita di pesisir pantai kita larung. Nah, si tante tanya, apa aja mbah? Cemani, ayam telur kampung, jajanan pasar, dupa, kemenyan putih Arab. Itu disiapkan. Ya udah mbah, saya terima bersih, berapa biaya semuanya saya siapkan. Nah, di situ tante udah siapkan semuanya. Simbah udah belanjakan di suatu tampah yang besar, bulat. Nah, di situ kita langsung hari keduanya itu, hari Rebonya, kita ke pantai jam 12 malam untuk larungan itu, untuk bertemu sama eyangnya langsung, yang dinamakan Eyang Songkolo. Nama goibnya itu. Nah, setelah tante udah siap semua sajen, kita ke pantai bertiga. Lah, tanteku itu ikut arahnya si mbah itu. Mbah, saya harus ngapain? Udah ikut arahan saya aja. Nanti mbak kalau lihat sesuatu, jangan pernah lari, jangan pernah di respon. Udah diem aja, apapun yang dilihat nantinya. Bener tuh, jam 12 kita ke sana. Mbah juga pakai pakaian yang serba hitam-hitam, tante pakai kemben lagi, pakai kain aja. Kita di pesisir pantai di sana, kita tapak, kita duduk bertiga. Ombak itu bener-bener gede banget ombaknya, nyiram bener-bener semua sesajen itu diseret semua sama ombak itu. Jadi termasuk saya pun kena sampai kepala bener-bener ke lempar jauh. Nah, tante dibilang mbah, tahan mbak, tahan. Ketika udah selesai, ini diterima sesajen kita. Nah, di situ tante udah mulai ngeliat-liat kayak bajul, buaya putih, orang berbulu tinggi besar. Nah, di situ melihat ketakutan. Sabar mbak, tahan mbak. Sabar mbak, tahan mbak, sebentar lagi. Nah, ketika di situ tepat jam 2 malam pagi, kita ritual di jam 12, jam 2-nya selesai. Si tanteku ditinggal sampai subuh. Mas, tinggal tantenya. Udah. Nanti kita kesini lagi jam 5. Aku sebagai ponakannya nggak bisa tidur, takut. Masa sih mbah ditinggal mbah? Yang bener aja. Nggak mbah, udah tinggal, malah nanti malah jadi rewel. Ya udah, saya berani tinggal. Saya ke rumahnya mbah, saya guling-guling di situ, nggak bisa tidur, kepikiran terus. Pada akhirnya kita jam 5 pas azan kita datang ke pantai. Si tante masih di situ, bertahan sesuai dengan posisi awal. Ya sudah, dicolek sama si mbah. Mbak udah selesai, mbak udah selesai gitu, sampai 3 kali. Dia nggak 2 kali itu nggak mau ngomong, 3 kali. Oh iya mbah tidur? Enggak mbah, saya lagi fokus wirid yang apa saya mbah katakan. Oke, hari kedua udah selesai, hari final endingnya perjanjian darah. Nah, di situ ketika hari ketiganya, ketika selesai, kita mulai lagi tuh beli ukur rampe, tapi nggak selengkap hari kedua. Cuman beli sesajen, kembang 7 rupa, dupa, terus sama kemenyan putih, sama telur ayam kampung aja. Dibawa ke penembahan itu, yang makam itu lagi. Ke makam itu lagi, untuk perjanjian darah itu sama Eyang Songkolo itu. Nah, ketika malam tepat jam 1 malam, kita datang ke situ. Dan di situ udah disediakan ala kayak semacam kayak wedding itu, dekorasinya. Lilin-lilin, terus kain-kain serba putih, serba hijau, hitam putih di situ udah disiapin sama si istrinya mbah itu.
lilin dari sepanjang jalan sampai ke penembahan itu untuk perjanjian pernikahannya. Setelah dari situ datanglah ke situ, lewatin lilin itu dengan si mbak tanteku itu pakai ala semacam baju pernikahan tapi paes agengan yang ala adat Jawa. Yang ini ya hitam-hitam Iya, yang gitu ya. hitam-hitam terus kayak sama tempelan rambut yang benar-benar nyatu di jidatnya. Kayak gitu. Di situ didudukin tuh. Secara alam gaib dipernikahkan sukmanya mbah. Itu si mbah itu sama si mbak itu sebagai walinya, si tanteku sebagai calon wanitanya. Nah, ketika udah diucapkan tuh mantra-mantra sama si mbah, angin tuh bener-bener kayak puting beliung, bukan puting beliung, muter di atas. Muter di atas. Air laut gebiar-gebiar, biar. Oke. Nah, di situ saya tuh udah takut karena saya nggak ikut ke pernikahannya, saya di luar nungguin. Karena hanya ada si tanteku sama si mbah. Karena aku nungguin aja di luar pagar dari penembahan itu tersendiri. Nah, dari situ pernikahan selesai. Si tanteku itu sebelum selesai tangannya dipeset sama silet, dimasukin sebuah gelas, ditinggal di penembahan itu 7 kali darah tetesan itu baru tes sampai 7 kali. Udah mbak, darah mbak udah di sini, mbak udah terikat dengan perjanjian darah dengan Eyang Sengkolo, mbak jangan lupa syarat-syaratnya dan apa yang mbak harus lakukan karena sangat beresiko tinggi. Resikonya apa mbak? Tanteku tanya. Mbak nggak boleh kena hawa nafsu pada laki-laki lain kecuali Eyang Sengkolo, dan mbak harus punya ruangan khusus tersendiri untuk kedatangan Eyang Sengkolo. Setiap apa mbak? Setiap malam Jumat itu akan datang. Dan nggak boleh ada yang masuk sekalipun. Sampai ada yang masuk atau mbak sampai jatuh cinta sama orang lain, resikonya mbak akan mati. Terus, baik mbah, kita lari ke tempat mbahnya lagi, selesai dari penembahan. Kan hari ketika udah selesai, kita ke tempat mbahnya lagi, dan di kamarnya mbahnya itu udah disediakan kayak ranjang, tapi ranjang kuno yang encit yang ada kain-kainnya. Ranjang besi Ranjang gitu besi ya. itu disiapkan pakai tirai-tirai, dan ada lilin-lilinnya juga di situ mengelilingi dari ranjang itu. Aku lihat sendiri itu. Nah, dari situ langsung tante dimasukin ke itu, mbak, silakan masuk, Eyang Sengkolo akan hadir dan mbak nggak usah takut. Saya persis tidur di sofa depan kamar itu. Kamarnya si mbak kan di belakang. Lah, di depan kamar depan itu tempatnya tante yang honeymoon, bahasanya tuh honeymoon sama goibnya itu. Nah, saya mendengar bisikan-bisikan gaib di situ. Tiba-tiba ada yang ketok-ketok tapi nggak ada wujudnya. Saya nggak bisa tidur tuh benar-benar. Tiba-tiba tante, kebetulan kan si pintunya ini kan ada kayak bolongan kecil yang kayak kunci yang zaman dulu. Nah, situ aku ngintip sedikit karena ada lilin yang terang di situ kan. Nah, tante itu udah bener-bener kayak telanjang di situ. Udah kayak orang-orang kayak berhubungan badan intim seperti itu. Gosar-gasar kanan kiri, kadang di atas. Tapi nggak ada wujudnya. Aku ngintip sekilas berapa detik. Si Eyang Sengkolo ini nggak menampakkan wujud. Nggak menampakkan diri, tapi si tante itu beraksi sendiri, seperti layaknya orang berhubungan. Nah, dari situ saya udah sekilas tidur lagi di sofa, mikirin. Ketika jam 6 selesai, saya bangun tuh, merem tidur ayam aja. Tante keluar. Kamu udah bangun? Kira, udah tante, gimana tante? Aman, masih aman. Bener tante, aman, tenang aja. Ya udah, tante mau selanjutnya mau gimana? Masih udah boleh pamit belum sama si mbah sih? Gitu. Coba tanyain mbah, aku cari dulu deh mbah. Aku bilang, Nek, si mbah mana? Si mbah lagi di sawah. Kenapa? Ini udah selesai kan? Udah boleh pamit belum? Oh ya, nanti aku cariin mbah. Mbah datang, gimana gitu. Ya mbah, udah bangun nih. Mau sekalian pamit udah bisa apa belum? Ya udah selesai. Cuman saya mau mengingatkan jangan lupa syarat-syaratnya yang harus diikuti. Jangan sampai melanggar, saya nggak bisa bantu kalau sampai melanggar.
Nah dari situ langsung lah pamit, kita ke Jakarta lagi. Terus saya bantuin tante saya untuk menyiapkan ruangan khusus tersendiri. Dia bilang, aduh kamar cuma 2 di rumah gimana ya? Udah pakai kamar satunya aja anaknya. Ntar si anaknya namanya kan Zahra, si sama Zahra pindah sama si kamar satunya aja, kamar satunya untuk syarat itu. Ya udah direnovasi tuh, kemauannya dicat segala macam, maunya kan dicat yang warna hijau. Warna hijau dicat segala macam. Terus pokoknya harus ada tempat cermin, ada dupa, harus setiap hari ada bakar dupa, nggak boleh nggak ada dupa di situ. Dikasih karpet juga, modal juga itu. Daring si ritual itu beli juga sampai bikin kamarnya renovasi model-model juga. Nah ketika tante balik ke Jakarta bikin renovasi ke rumah itu, kamar itu udah jadi, langsung hari pertama itu di kamar tidur. Nah yang mustahilnya di situ tuh, ketika tanteku tidur, aku kan tidur di situ juga kan, nemenin kan, takut ada apa-apa. Nah terus ketika tante keluar hari pertama malam Selasa itu, tante di kamar itu malam pertama, tiba-tiba tante ngomong, yuk temenin tante beli ini, beli itu buat anak. Kok tiba-tiba tante nih lihat muncul di bawah bantal emas batangan sama duit. Mas batang di bawah duit, di bawah bantal sama di bawah kasur, muncul bener-bener mustahil banget. Aku pikir ini nyata, tapi aku lihat asli. Wah, bener-bener nyata, tapi resikonya tinggi banget ya. Tante inget tante, jangan sombong, terus jangan lupa sama syarat. Ini hasil kok dikatakan bukan hasil murni jeripayah kita, tapi hasil haram. Ingat tante. Nah ketika saya bilang hasil haram, jebret pintu kebanting dapur. Benar-benar kebanting itu pintu. Tante, apa itu ya? Makanya kamu jangan bilang sembarangan. Karena si Ayang Sengkol itu di situ selalu ada ngawasin itu. Nggak taunya. Nah ketika itu tante langsung beli ruko buat bikin usaha, beli motor, sekolahin anaknya, beli renovasi rumah lebih bagus. Nah terus tuh berjalan berapa bulan tuh, berhubungan lagi, datang lagi uang, berhubungan lagi, datang lagi uang setiap hari, seminggu sekali. Setiap malam Kamis tante harus berhubungan sama yang Sengkolo itu. Ya. Dan tante itu bilang, tante gimana berhubungan? Ganteng banget orangnya, ganteng kayak pangeran, pakai mahkota, segala ala kerajaan gitu. Tante bilang gitu. Yang tantenya bilang, kok kira bakal serem, gak taunya menawan, ganteng banget. Makanya tante suka karena ganteng. Tapi gimana pun itu jin tante. Udah yang penting tante bisa membuktikan biar gak direndahkan. Ingat tante, itu hasilnya dari mana? Udahlah, gak apa-apa. Nah dari situ tanteku belanja bikin usaha namanya Ayam Bakar. Ayam Bakar di Bendungan Hilir di Jakarta Selatan itu ada. Ayam Bakar. Bikin sebelahnya warung Tegal. 2 bikin itu. Laris banget. Dari grand opening sampai tanteku kan pinter masak. Ngulekannya pinter. Sambelnya enak banget. Bikin ayam bakar. Itu di Ben Hill. Ben Hill. Sorry saya potong. Ini Bang Ezra aman ya nggak pakai topeng? Aman ya? Aman. Udah dirahasiain semua ya? Semua. Oke. Lanjut. Terus dari situ di Ben Hill lah kita buat ruko, terus kita buat ruko juga buat warteg. Kan opening pertama launching, terus beberapa bulan yang kemudian berjalan itu sampai 14 bulan. Nah 14 bulan tuh laris banget, larisnya minta ampun. Ngantrinya itu bener-bener udah kayak, wah, tiket kayak orang-orang kayak di pasar. Sebelum buat itu kan kita izin ke Mbah. Mbah, ini kalau kita buat usaha boleh nggak? Oh boleh Nger, silakan aja, yang penting setiap malam Jumat sama jangan berhubungan sama laki-laki lain. Udah itu aja. Terus minyak nggak ada Mbah, nggak ada. Itu aja 2. Tekunin sama tante. Saat dari bulan pertama sampai ke 13 bulan itu masih aman-aman aja.
Tapi setelah tante maju pesat itu, keuangan udah bener-bener banyak, dia udah bisa beli apa yang dia mau, datanglah sosok manusia yang ngejar dia, ganteng juga gitu kan, terus entrepreneur juga, terus dia pengusaha, datang sering makan setiap hari. Saya curiga, maksud apa ya? Kok selalu tanya, ibu ada. Nah, saya kan setiap kali pulang kerja ke situ, mampir dan lihat orang itu terus. Terus aku, nah selama itu kan tante aku push terus, aku temenin terus. Dari semenjak ritual pertama, dari nol sampai ritual, sampai maju kan, aku temenin terus. Takutnya melenceng, nggak lupa sama syaratnya yang dia lakukan. Pada akhirnya aku ada kerjaan syuting ke Bandung ada. Saya syuting selama 30 hari. Saya bilang, tante aku mau tinggal syuting dulu ke Bandung. Udah, tante jaga-jaga. Ingat ya tante, apa yang harus dilakukan. Ini udah berjalan 13 bulan. Tante harus benar-benar ingat apa yang harus tante lakukan. Iya, pasti tante ingat, gak mungkin enggak. Oke. Ketika saya tinggal ke Bandung, dalam 1, 2, 3, seminggu 2 minggu itu masih aman. Ketika hari ke-23 harinya, tante gak taunya diem. Saya hubungin, saya gak bisa, tante kemana? Saya bilang karyawannya itu kok katanya gak di toko, pergi. Terus pada akhirnya saya pulang cek ke Jakarta, saya izin. Terus ke toko gak ada, ke rumah gak ada, gak taunya si anaknya itu dititipin sama neneknya. Loh, tante kemana ya? Aku telepon Simbah, katanya nggak ada di Cilacap. Terus pada akhirnya telepon tuh nyambung tuh sorenya. Saya tiba dari Bandung itu jam 12, nyariin tante nggak ada. Jam 5 sore tante telepon, tante di Bogor. Ngapain tante? Jalan-jalan refreshing, lama nggak jalan-jalan. Oh ya udah, syukurlah tante, kukira tante kenapa-napa. Saya telepon ke sana kemarin nggak diangkat. Terus Zahra dititipin ke neneknya. Ke Simbah juga tante nggak kesana, aku kira kesana ada sesuatu, makanya saya panik. Gak apa-apa, yaudah tante aku tinggal ke Bandung lagi, nggak apa-apa kan, aman. Aku pergi ke Bandung lagi jam 8. Aku Parahyangan dari Gambir. Nah dari situ tante telepon lagi, Zahra tolong dong Zahra, tante mogok nih. Apa ya tante mau bilang? Kenapa sih nggak bilang dari tadi? Aku udah mau sampai Bandung, masa yang mau balik lagi? Akhirnya aku nggak bisa. Dia minta tolong tuh sama seorang laki-laki yang sering makan di situ. Nah sering makannya minta tolong, datanglah laki-laki itu. Dan laki-laki itu minta dibantulah tante. Dia suka juga kan, datanglah dari Jakarta ke Bogor tuh, sama katanya tante kan. Terus dari situ datang, dibantu, udah nyala, mati lagi, nyala, mati lagi. Banyak kejadian-kejadian mistis di situ. Yang mobilnya udah kayak ada yang meledak tapi nggak meledak, bannya masih aman semua. Terus kayak kaca kayak dilempar batu tapi nggak pecah. Nah di situ nggak taunya Eyang Sengkolo itu tahu kalau tante itu diem-diem ada hubungan di belakang itu. Karena tante itu melupakan kewajibannya 2 minggu. Oh, oke. Makanya dia ngalamin hal-hal seperti itu. Dari mogok, terus sampai orang yang suka datang ke lokasi mogok mobilnya itu. Nah pada akhirnya paginya tidur di mobil mereka berdua. Aku juga izin pulang. Aku di backup sama temen. Aku ngurusin tante. Di derek pakai mobil, bayar tuh pakai mobil derek. Towing. Tante sakit. Pucat mukanya, pucat banget, bener-bener kayak dibilang tuh kayak mayat, pucat banget, letak di tempat tidur. Karena nggak tahu kenapa, nggak sakit nggak apa. Waktu di telepon tuh masih sehat walafiat, kenapa pas pulang tuh pucat banget. Nah si cowoknya tuh kan nungguin di teras, di ruang tamu. Ketika saya ada, cowok itu pulang, tak gantiin. Zahra, tolong hubungin Mbah dong Zahra, kenapa ya tante seperti ini? Tante gimana sih? Tante kok pucat banget mukanya, sakit apa? Kemarin pas ditelepon juga
nggak kenapa-napa kok, masih sehat-sehat aja, teleponnya masih semangat banget, kenapa sekarang lemas banget udah kayak gini? Ke rumah sakit aja Pak. Boleh deh, boleh, tante udah nggak kuat. Ke rumah sakit tuh pakai mobil, gotongan sama tetangga. Ke rumah sakit, dicek, nggak ada penyakit. Tante nggak ada apa-apa. Tante mau opnam aja lah, tante mau opnam, tante nggak bisa di rumah. Tante ku opnam di rumah sakit, terus si Zahra itu dititipin sama neneknya lagi. Nah terus saya tungguin tuh di rumah sakit, walaupun nggak ada kronologi penyakit, nggak ada riwayatnya, tapi maunya opnam. Nah di situ tante gimana sih? Coba deh aku diskusi sama Simbah. Aku telepon Simbah, Mbah ada kendala. Kendala apa? Tante kok pucat begini, coba difotoin. Tak foto. Dah. Waduh. Mesti iki berbuat yang enggak. Tante jujur. Simbah bilang tante mau berbuat yang enggak nih. Jujur nggak tante? Ini masalah nyawa loh. Siapa tahu Mbak bisa bantu, mau belum telat. Soalnya tante dicek di rumah sakit nggak ada apa-apa. Terus tante jujur. Iya, pas kamu pergi ke Bandung syuting, memang tante itu sempat pergi sama si Fadli, namanya Fadli. Kemana tante? Adalah kita jalan. Terus ngapain? Kita sempat berhubungan seperti itu. Oh pantes tante. Berhubungan apa maksudnya? Intim? Ya gitu. Jujur semua kebuka tuh. Makanya tolong tante sampean, tolong lah Zahra, gimana nih caranya? Tante udah kilaf, tante udah tahu. Saya nggak akan ngelakuin lagi, tolonglah. Tante ngomong sini sama Mbah. Apapun syaratnya, tante harus turutin. Aku sambungin sama si Mbah. Mbah, nyeluk ngapura Mbah. Minta maaf Mbah. Ini gimana Mbah, tolongin Mbah. Coba deh. Aku bilang sama Eyang dulu, siapa tuh masih ada cara untuk ini. Mbah ngubungin salam goib, masuk ke portal goibnya. Nggak ada toleransi, dia udah keterlaluan, melanggar perjanjian. Darahnya udah di sini. Saran goibnya seperti itu. Mbah nggak bisa bantu. Kalau Mbah bantu, Mbah berurusan sama Eyang. Nanti Mbah malah yang jadi sasarannya. Mbah sarankan coba cari jalan satu-satunya, cari orang yang kekuatannya yang melebihi dari Eyang. Nah ketika itu tanteku udah frustasi, panik kayak orang gila. Rambut acak-acakan, nggak mau mandi, nggak mau makan. Saya gantian sama karyawannya, gonta-ganti jaga karena keluarga nggak ada yang mau mandang. Sama sekali nggak ada yang datang. Kayak sebatang kara, tapi masih punya keluarga. Cuman saya aja yang benar-benar masih peduli. Nah di situ tanteku udah bener-bener frustasi hebat. Frustasi bener. Diliatin di pojok atas, di kamar mandi. Orang tinggi besar, bertaring, selayaknya kayak siluman kera, tapi bukan kera. Bulunya banyak banget. Genderuwo bukan genderuwo. Itu saya ngelihat matanya merah di kaca, ngintip segini. Hilang lagi. Tante diliatin itu terus. Setiap saya jaga malam, ampun, tolong. Tante kenapa? Tante takut, Zahra. Tante takut. Tante tenang. Tante minum dulu. Kayak orang kecekek, tapi nggak kecekek. Sampai bertahan 2 hari kayak gitu. Seperti itu. Hari ketiganya, itu yang sangat benar-benar menyedihkan. Hari ketiga, saya pulang, tante tuh masih lancar ngomongnya, masih kalau siang kalau malam tuh kayak orang kecekek, jerit-jerit nggak kedengeran, kayak halusinasi. Setiap malam sampai hari kedua itu masih seperti itu. Hari ketiganya saya jaga malam seperti itu lagi, kecekek lagi. Tapi pas ketika saya bangun, kedua harinya itu kan dicekek hilang, tenang. Ketiga harinya
Dicekek itu bener-bener kayak gulang-guling. Ampun, tolong, ampun eyang, ampun eyang, ampun eyang. Ampun eyang, udah eyang, ampun. Tante eyang, udah eyang, tante. Akhirnya aku bacain kususonin Ilhadratin Nabil Mustafa. Aku Al-Fatihain kususonin untuk eyang itu. Terus aku baca ayat kursi. Aku bilang, eyang, kita seduluran. Kita sama-sama orang Jawa, kejawen. Tolong hargai, kasih dia waktu untuk bertobat. Dia kilaf. Tolong eyang hargai. Tolong eyang, lepaskan eyang, tolong. Nyeluk pangapuro, eyang nyeluk pangapuro. Lepas. Tuh, cekekannya dari situ. Cekekannya lepas. Langsung eyang pergi tuh. Pintu rumah sakit. Jendelanya. Kan kita di lantai 7. Langsung dari situ bener-bener tante itu udah kayak orang gila. Tutupan bantal terus, tutupan guling terus. Udah serah, ampun serah, udah gimana serah ini. Tante tenang ya, aku cari solusinya dulu. Nah, aku minta karyawan untuk jaga ekstra. Harus jaga ekstra. Karena setiap malam tante seperti itu. Nah, karyawan 2 datang. Tante jagain ya. Aku udah jaga malam. Jagain yang bener. Kamu jaga di sini terus. Saya pulang. Ketika aku pulang pada jam 8 pagi, aku pulang. Karyawan 2 itu ngabarin jam 2 siang. Mas, bisa angkat telepon nggak mas? Mas, bisa angkat telepon nggak mas? Aku nggak ngangkat. Karena aku sibuk. Habis asar jam 3 lebih jam 4 kurang, aku dihubungin. Aku angkat. Gimana? Mas, maafin ya mas. Ibu, kenapa? Udah ngomongin jelas to the point. Kenapa ibu? Ibu tadi minta rujak. Aku beliin keluar. Si Hardam lagi kamar mandi. Aku beliin rujak keluar. Aku masuk lagi. Aku colek-colek ibu. Nggak nyaut mas. Ibu udah nggak ada. Nggak adanya itu bener-bener kayak gini, melek tapi nggak melek ke atas. Tapi kayak gini. Kayak orang ngalamun. Oke. Gitu. Saya langsung datang ke rumah sakit. Itu lagi langsung dimandiin, dikainin, lagi dipocongin. Dan keluarga datang semua. Gimana sih kok bisa kayak gini? Gimana sih awalnya? Nggak tahu kalau tante minta. Saya belum buka itu kedoknya. Udah, kita urus dulu pemakamannya. Kita urus dulu semua-muanya. Nanti kita rembukan keluarga. Ya udah deh, lebih baik kayak gitu. Dibawa langsung ke tempat daerahnya. Daerah Sidarja, Cilacap. Nah, dibawa ke sana. Itu langsung dimakamkan. Nggak dibawa ke rumah dulu karena udah sore. Langsung dibawa dimakamkan langsung. Di sana udah disediakan liang lahat. Dan di liang lahat itu kan saya ikut ambulan. Itu kematiannya wajar. Pertama itu mata nggak bisa ditutup. Sampai dibacain ayat Al-Baqarah itu baru ketutup matanya. Melek terus diginiin aja, melek lagi. Gini aja, melek lagi. Nggak bisa ketutup. Pada saat kita sampai dari Jakarta ke Sidarja itu, langsung dimakamkan. Itu makam penuh dengan air yang nggak bisa sat. Padahal nggak hujan. Airnya itu kumpul-kumpul kayak bener-bener kayak kali. Warnanya tuh butak begitu. Jadi mau nggak mau tetap dimasukin dong. Karena udah di sedot nggak bisa sat-sat, tetap dimasukin. Langsung dikubur. Langsung dimakamkan. Ketika dimakamkan selesai, tahlilannya itu di rumahnya dia. Selama hidupnya dia. Ya si anaknya ini nggak dikasih tahu. Mama lagi istirahat dulu ya. Lagi ada kerjaan karena anaknya 3 tahun ditinggal. Masih kecil. 7 harian kan tahlilan. Sering tante datang kelebat pakai putih-putih. Tolong aku nggak tenang. Itu selama 7 hari.
Tolong ke keluarganya. Sampai aku pun yang menyaksikan langsung dari nol sampai ending kematiannya itu sering datang mimpi, datang langsung, tolong tante nggak tenang Sra, tolong Sra. Nah gitu. Ada yang kotok-kotok rumah ibunya, anaknya juga diteror. Kita sekeluarga kita buka tuh. Kita buka. Kenapa tante seperti ini? Ya, aku yang menemani. Tante minta ke tempat ini untuk ritual ini untuk membuktikan diri. Ya, tapi nggak caranya seperti itu. Ya kalian juga salah. Kenapa kalian nggak menyupport? Jadi pakai jalan dia juga salah. Kenapa pakai jalan seperti ini? Ya udah deh, nggak usah dibahas masalah itu. Yang penting ini selesai dulu nih. Udah, kita harus putus dulu. Aku telepon si mbahnya lagi, Mbah gimana? Udah Mbah sarankan, nggak bisa diputus karena larinya ke anaknya diteror terus sama yang itu. Perewangannya itu lari ke anaknya. Nah pada akhirnya kita cari terpaksa orang yang lebih kuat daripada Eyang, backingannya. Dapat orang Jogja, Pak Le, aku sebutnya Pak Le, orang keraton. Dia bisa bantu. Aku ceritakan kronologinya, dia bantu untuk memutus dari parewangan itu. Ketika kita hubungin Pak Le, kita berangkat ke Jogja. Aku berangkat ke Jogja sendiri. Nah itu selama tahlilan itu terus berjalan. Ketika hari keempatnya aku ke Jogja untuk datang ke Pak Le untuk gimana nih Pak? Ya wes, kebetulan Pak Le itu kan tinggalnya di daerah Parangkusumo, daerah Jogja, daerah pesisir pantai. Nah di situ dia ritualin tuh pakai dupa biasa, minta sama Bunda Ratu Kidul. Nah kebetulan Bunda Ratu Kidul mau bantu. Gimana? Nggak mudah ini melepasnya, tapi ada caranya. Nggak sulit juga. Caranya apa Pak Le? Biar saya cari. Telur ayam kampung 7. Almarhumah siapa namanya, bintinya apa? Anaknya siapa namanya, bintinya apa? Rambut anak dipotong. Pakaian anaknya bawa ke sini. Pakaian almarhumah dibawa ke sini juga. Dimasukin kain kafan atau kain mori. Kita larung. Terus akhirnya saya perlu balik ke Jakarta lagi nggak Pak Le? Udah dikirimin aja, kamu di sini aja. Pak Le lama, kalau dikirimin itu 3 hari. Ya udah kalau mau pulang bisa bolak-balik. Karena ini masih tahlilan. Nerorin terus masalahnya Pak Le. Tolonglah Pak Le. Akhirnya saya pergi lagi ke Jakarta untuk mengambil semua syarat-syarat itu. Saya beli kain untuk mengumpel itu tuh, mengikat pakaian-pakaian dan rambutnya. Rambut anaknya si Zahra itu dipotong, dimasukin ke kain kafan, kainnya si isinya buat punyanya seragam-seragamnya pakaiannya si tante, yang satunya pakaiannya punya Zahra itu. Beli kain-kain, dimasukin semuanya, langsung ke Parangkusumo lagi. Nah di situ dikasih minyak, tetes-tetesin. Ketika saya sampai tuh, ditetes-tetesin minyak lagi. Tetesin minyak lagi. Langsung setelah itu kita larung ke pantai pakai buah-buah. Beli apel jin juga. Apel jin, buah-buah, apel, pisang, pir, ijo. Kayak semacam kayak sunrise begitulah bawaan gitu kan. Terus di situ kita larung semua pakai kembang 7 rupanya. Ibu bantu. Secara bahasa gaibnya ibu yang bantu. Ibu mau bantu, tunggu hasilnya. Nah di situ bener-bener kayak geledek duer di pantai itu. Duer kayak mendung, langsung tiba-tiba hujan, duar. Mas tetap jaga, itu kan malam. Mas tetap bertahan mas, bentar lagi mas. Terus habis itu reda tuh hujan sama petirnya. Pak Le ngomong, Pak Le ada apa Pak Le, kok sampai kayak gini? Utusannya ibu, patihnya datang. Si parewangan ini nggak suka dibantu. Tapi ketika tahu patihnya itu utusannya ratu,
nggak berani Eyang, ditumpas sama trisulanya, cemetinya, patihnya itu, bir, hancur. Nah dari situ leburlah perjanjian goibnya. Saya kembali lagi ke Jakarta untuk hari terakhir 7 harian. Langsung nggak ada teror apapun. Langsung pas malam 7 hari terakhir, saya dimimpiin, makasih ya Zra, tante udah agak tenang. Makasih selama ini udah nemenin tante dari nol. Tolong jaga anak tante satu-satunya Zra. Ngomongnya terbata-bata. Nah setelah dari itu udah aku secara bahasa ngimpinya, iya tante tenang aja, tante yang tenang di sana. Saya selalu doain tante biar diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa, aku bilang gitu. Setelah dari situ nggak ada kejadian-kejadian lagi. Anaknya juga terputus, nggak diteror lagi. Ada hal yang benar-benar terjadi lagi, tapi bukan dari darahnya, tapi usahanya meledak. Salah satu wartegnya itu kebakaran karena gas meledak. Dan itu memakan ibunya sama karyawannya satu cacat. Gasnya meledak 2. Pas lagi masak, kan ibunya masak di warteg. Ada karyawannya lagi masak, tiba-tiba kebakaran. Kedua itu meledak, tapi nggak meninggal, cuman cacat di kebakar ya. Kebakar permanen dari sini sampai dijahit jadi nyambung. Nggak kayak orang normal dijahit disambung. Bener-bener udah mukanya bukan kayak muka, nggak bisa diapa-apakan, cacat permanen. Nah setelah dari situ udah tutup yang warteg. Dan yang usaha yang ini, yang satunya lagi, yang ayam bakarnya itu, lama-lama sepi, nggak bisa gaji karyawan, nunggak terus, nggak bisa gaji karyawan sama sekali. Akhirnya pupuslah sudah. Karyawannya bilang, Mas, saya nggak digaji-gaji, saya butuh gimana nih Mas? Ya udah, terserah kalian aja, mau keluar ya keluar. Nanti saya coba carikan pesangon lah untuk membayar gaji kalian yang kurang. Tapi saya minta waktu ya. Iya Mas. Keluar semua tuh, tutup. Ayam bakarnya sama wartegnya itu. Tutup semuanya. Nah akhirnya kan dijual. Keluarga memutuskan dijual. Terus bilang, ini gimana ya? Kalau misalkan kita jual, apakah ini kan duit haram? Soalnya ini si Zahra butuh biaya. Ibu juga butuh biaya karena keledakan gas. Aku pikir tanya Pak Yai aja deh. Tanya Pak Yai, cari Pak Yai. Kalau uang ini bisa nggak? Soalnya uang haram. Tanya Pak Yai. Jangan makan uang hasil haram atau pesugihan. Udah dibagikan aja sama membutuhkan. Udah semuanya ikhlaskan dibagikan. Nanti ada rezekinya untuk berobat. Nah dari situ kita rapatin keluarga, memutuskan si anaknya ini disekolahkan patungan sama keluarga besar. Nah si ibunya tetap dibiayain sama kakak-kakaknya untuk berobat. Ketika dari situ dijual, kita bagikan kepada yatim piatu, kita bagikan kepada pesantren-pesantren dan panti asuhan. Ya udah, kita nggak makan apapun dari hasil jeripaya itu, dari pesugihan itu, dari parewangan itu. Kita nggak telan sama sekali. Terus yang buat dari orang-orang dipotong sama yang karyawan-karyawannya. Kejual aku sempat lama tuh. Akhirnya dipotong lah. Untuk selebihnya 70% untuk disumbangkan, 30% untuk karyawannya. Jadi kita keluarga nggak makan dari duit hasil pesugihan parewangan itu. Karena udah dibilang Pak Yai jangan dimakan kayak gitu, haram. Nah setelah itu kita nggak makan itu, pada akhirnya dijual, laku, 70% buat itu, 30% buat pesangon, udah beres. Nggak ada utang sama karyawan-karyawannya. Dan si Zahranya ini tenang, hidupnya tenang, udah nggak ada teror, nggak ada apapun, cuman ya si neneknya ini yang cacat permanen sampai sekarang ngomong aja ya karena kan nyambung
ambil dari kulit-kulit begini yang nyambung, nempel yang bisa ngomong apapun. Makanya kan korbannya nggak meninggal tapi neneknya kemakan juga. Si anaknya juga mau kemakan tapi karena diputus di Parangkusumo itu, dilepas perjanjiannya si Tarung sama si Patihnya itu, ya udah. Akhirnya si anaknya ini karena rambutnya udah dibantu sama ibunda, jadi nggak ada kejadian apapun dari anaknya. Alhamdulillahnya gitu, karena masih kecil kan nggak tahu apa-apa dia tuh. Yang malah yang kena cacatnya malah neneknya itu, kejepit-ledakan gas sama karyawannya. Untung aja meninggal karyawannya, cuman nggak separah si neneknya. Karyawannya cuman apa sih, luka bakar biasa. Karena posisinya lagi motong-motong tomat, cabe, neneknya lagi ngoseng-ngoseng. Persis di bawahnya tuh gas 2, kompor 1. Meledak tuh kebakaran kan. Akhirnya tutuplah permanen tuh dua-duanya itu. Terus setelah dari situ tenang, tante sesekali masih ngeliatin, senyum pakai baju-baju putih, senyum hilang lagi, senyum hilang lagi, senyum hilang lagi, kayak gitu. Ya udah, pada akhirnya aku bilang lah, udah tante yang tenang ya, aku doain, aku ke makamnya itu. Tenang, aku doain selalu tante ini udah beres semuanya, udah aman, tante yang tenang di alam kubur, semoga nggak ada siksaan api neraka. Zahra aku jagain terus sampai besar nanti tante. Ya udah, ketika aku pulang ke Jakarta, aku dimimpin tante. Makasih ya Zra, selama ini udah menemani tante. Tolong ya Zra, jagain anakku. Hilang. Terus keluarga yang lain-lain introspeksi diri juga ada kesalahan. Ke kuburan sama-sama, minta maaf juga. Nah, endingnya di situ tuh. Tiba-tiba nangis semua di kuburan tuh. Nangis semua, minta maaf ke tanteku itu, bahwasanya kita mengucilkan, gak mensupport. Nah, disitulah akhirnya kita rukun. Tadinya kan pecah belah. Yang nggak ada uang dikucilkan, disepelekan. Yang ada uangnya dibangga-banggakan walaupun dia punya salah. Tapi malah tetap dibenarkan. Kayak gitu. Ya udah, akhirnya sampai 40 hari berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, si Zahra ini ikut siapa jadi sampai sekarang? Masih sama neneknya. Oh. Nah, sama neneknya, tapi juga disekolahkan sama kakaknya tante. Emang waktu itu dia apa ya? Susah banget dia itu sebelum melakukan ritual ini ya. Susah banget. Karena suaminya tuh nggak pernah menafkahi, tapi KDRT. KDRT, pokoknya main tangan, terus dibilang lo, jalan lo. Kadang kan tante notabene nggak pakai hijab, disuruh pakai hijab, lepas tutup. Karena tante juga kadang-kadang ikut talent gitulah, apa gitu, suka juga di entertain. Gini diinjak sampai lehernya, dicekek-cekekin sama suaminya, kayak gitu. Punya suami kayak gitu ya, mending dibuang jauh-jauh, deh, lempar ke jurang. Oke. Nah, jadi setiap si tantenya ini melakukan ritual apa ya namanya itu, kalau ritual malam Jumatnya itu. Jadi setelah mereka melakukan ritual itu berhubungan badan ya dengan si Eyang Sengkolo ini ya, atau jin. Nah, ini nongol uang langsung, real uang langsung. Uang dan batangan emas, kalung, perhiasan, batangan kayak antam gitu yang gede. Oke, Pak Ezra itu ngelihat sendiri. Lihat, ditunjukin langsung. Saya seperti ini ya, apa namanya, berpikirnya ini beneran ada loh gitu. Saya juga pertamanya kaget, kok bisa kayak gini. Aku pikir ini hanya cuman khayalan. Pesugihan itu ada, tapi masa sih kayak gini tiba-tiba muncul sendiri. Iya. Nggak taunya ditransfer dari alam goib, portal goibnya itu mengasih barang-barang itu. Oke. Dengan uang banyak, kadang uang, kadang perhiasan,
Di situ langsung tuh, pokoknya hal itu nggak boleh dikasih tahu sama orang kecuali orang yang tahu ritualnya. Nggak boleh dikasih tahu, dan itu kamar harus terkunci. Nggak boleh ada yang tahu sedikit pun. Terus ya uang itu nggak boleh dibawa ke kamar sebelah, hanya di kamar itu. Kalau mau ngambil di sini aja kalau butuh. Nggak boleh dibawa ke kamar yang lain. Udah, kalau mau butuh ambil. Jadi ada kotak kayak kayu, dan harusnya kayu cendana lagi, nggak mau kayu yang lain. Oke. Jadi kayu cendana itu buat ngisi-ngisi itu uang dan perhiasannya itu. Oke. Nah, terus sewaktu ini kan pernah Bang Ezra pernah mergokin tantenya sekali ya, sekali atau berapa kali itu berhubungan badan dengan si Sengkolo? Kalau lihat sekali, yang pertama di rumahnya Simbah Dukun itu. Oh, di situ aja. Kalau yang di rumah yang Kalau di rumahnya hanya dengar desas-desahannya aja. Oh. Udah. Yang udah gitu. Oh. Kayak gitu. Keras. Sama aja kayak berhubungan badan dengan manusia ya. Iya. Karena kan pintunya kayu, nggak bisa ngintip. Kalau yang tempatnya Eyang kan masih zaman dulu, rumah joglo. Kayak dia berhubungan badan, tapi Bang Ezra ini nggak ngelihat si laki-lakinya. Nggak lihat. Berarti kayak dia nungging apa ngangkang kayak gitu tuh kelihatan Iya, semua. Kelihatan semua. Yang lihat tantenya justru, aku nggak ngelihat. Oh, Tante menceritakan ganteng banget seperti pangeran. Oh, cuma si tantenya sendiri ya justru Pakai yang mahkota. bisa ngelihat Iya. ya. Tantenya kan dibuka mata batinnya sama si Mbah itu. Oke. Diritualin sekarang dibuka biar saya ngelihat si Eyang itu wujudnya kayak gimana. Ketika tante punya masalah itu kan wujud aslinya keluar, siluman itu kayak kerat, bukan kerat, genderuwo bukan genderuwo, matanya merah tapi nggak bertanduk. Serem. Itu kalau ini ya, kalau si perempuan ya yang melakukan ritualnya. Nah, kalau misalkan laki-laki yang melakukan ritual itu ikut pesugihan itu dia nanti berhubungan dengan siapa? Kalau di situ laki-laki nggak nerima, hanya perempuan. Oh, Iya, hanya perempuan. Kalau laki-laki ada tempatnya lain lagi. Perempuan harus yang janda atau single? Nggak harus. Yang penting nggak ada hubungan sama siapapun. Lagi single. Oh iya dong, Janda, berarti kan bukan, kalau dia bersuami kan otomatis dia berhubungan dengan suami sama ini juga, nggak bisa berarti kan? Nggak bisa. Jadi intinya khusus perawan, terus yang ngasih menyendiri, gitu. Kalau punya suami nggak diterima, kayaknya nggak mau. Banyak banget ada yang pesugihan secara Nyai Blorong, ada pesugihan secara bajul putih. Bajul itu apa ya? Buaya putih. Oh. Iya, banyak tempat-tempatnya masing-masing di situ, tempat-tempat kayak batu-batu candi. Itu di mana? Parangkusumo itu? Bukan, Parangkusumo itu orang yang si Pak Le yang bantuin tante. Oh, oke. Cilacap. Dia dekat Nusa Kambangan. Oke. Oh, di situ. Di situ ada batu-batu candi-candi yang ini tempatnya ini loh, ini tempatnya ini loh, ini tempatnya ini loh. Karena tante maunya perjanjian pernikahan alam goib, ya udah datangilah ke pertapan itu. Yang ditujukan ke yang khusus yang diminta. Gitu. Jadi kan dikasih pilihan dulu mau yang mana. Saya nggak mau tumbal. Ya udah, pernikahan alam jin. Nggak ada tumbal. Kalau yang lain-lainnya kan harus tumbal. Iya, harus tumbal. Sebenarnya dia udah enak ya, udah dapet harta, terus dapet ya itu tadi ya apa namanya, kebutuhan biologisnya juga. Tapi kan dia mungkin ya tergoda dengan ya laki-laki lain, akhirnya ya ngewong dia sama laki-laki itu. Iya, ngewong. Kelar udah. Dan nggak ngaku tadinya. Ketika itu dapat tragedi yang benar-benar menjanggal, barulah ngaku tuh di rumah sakit. Karena kan dia selalu mengawasi 24 jam Eyang itu. Ngawasin terus, ngikutin terus. Oh, berarti dia nggak pergi-pergi. Jadi dia kemana si tante ini pergi, dia ngikut gitu terus, ya. Ngikut terus, dia nggak sadar. Dan si Mbah itu lupa mengatakan bahwasannya si Eyang itu selalu ada. Gitu. Dan makanya si Mbah juga merasa, aduh, tapi harusnya udah paham dong syaratnya. Gitu. Ya, tante nggak ngerti kali Mbah kalau misalnya lu ada diawasin. Ya masalah tantemu juga. Kenapa kayak gitu? Kayak gitu. Ya apapun. Ya kita
kalau melakukan hal yang seperti itu ya harus berani juga menanggung risikonya ya. Termasuk kita kehilangan orang yang kita cintai, atau termasuk juga kita harus mengorbankan diri sendiri gitu. Kita harus menerima. Jadi jangan pernah dicoba ya teman-teman untuk melakukan pesugihan atau yang lain-lainnya seperti itu. Nah, ini terakhir Bang Erza, mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Untuk semua para pemirsa dan penonton Jejak Backpacker Indonesia, semua itu pasti punya ujian dan cobaan. Namanya manusia itu nggak mungkin jalannya mulus secara jalan tol, pasti punya lika-liku. Apapun yang kita butuhkan pasti ada jalan keluarnya. Jangan sampai terlena dengan jalan yang sesat yang pada mengujungkan penyesalan. Contohnya seperti yang saya ceritakan ini. Dan jangan sampai mengenal-kenal yang namanya itu parewangan atau pesugihan atau jalan yang negatif. Mending kita berserah diri sama Allah aja, berdoa yang baik, pasti ada solusinya yang terbaik. Oke, Bang Erza, terima kasih. Sebelum saya akhiri, ingat, tidak semua kisah yang kita dengar bisa dijelaskan dengan logika. Dan tidak semua yang tak terlihat berarti tidak ada. Terima kasih sudah menemani perjalanan malam ini. Jika kalian punya pengalaman atau kisah horor yang ingin dibagikan, hubungi kami melalui nomor WhatsApp dan email yang kami sematkan di bawah ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, saat malam semakin sunyi, bisa jadi kalian tidak benar-benar sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.